Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kita berjumpa kembali. Saat ini Pak Eko ingin mengajari kalian tentang pecahan lagi. Mari kita siapkan buku paketnya. Kamu buka halaman 7. Nah, sebelum mulai kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, kemarin kita sudah belajar mengerjakan latihan 2. Sekarang ganti lagi halaman 7. Membandingkan dan mengurutkan pecahan. Membandingkan pecahan ini. Yang pertama, kita bisa menggunakan gambar. Nah, gambarnya ini lingkaran contohnya. Misalkan ini 2/4 lebih kecil dari 3/4. 2/4, 2 bagian dari 4 bagian yang sama pengertiannya ya. Kalau 3/4 adalah 3 bagian dari 4 bagian yang sama. Jadi antara 2/4 dan 3/4 itu lebih 2/4 lebih kecil dari 3/4. Kita lihat gambarnya. Nah, ini hijaunya cuma setengah. Kalau yang ini 3/4. Nah, jadi cara yang pertama adalah menggunakan gambar. Lalu cara kedua menggunakan garis bilangan pecahan. Contohnya seperti ini adalah garis bilangan. Garis bilangan itu panjangnya harus sama, anak-anak. Ya kan ini 0. Pertama mulai dari 0. Lalu ini setengah 1/2. Nah, ini 1, nilainya 1, mulai 0 sampai 1. 1 itu adalah nilainya sama dengan 2/2. Ini kan 1/2, kalau sini berarti nilainya sama dengan 2/2. Coba kalau ini dibagi menjadi 3 bagian, garis bilangan jadi 3 bagian, 1, 2, 3. Berarti 1/3, 2/3. Nah, ini 1 itu sama dengan nilainya sama dengan 3/3. Sama juga halnya dengan yang ini menjadi 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Berarti 1/4, 2/4, 3/4. Nah, 1 ini nilainya sama dengan 4/4. Jadi sama-sama besarnya. Coba ini 1/2 terletak di sebelah kanan 1/3, maka 1/2 lebih besar dari 1/3. Masih ingat lebih besar lebih kecil tanda seperti ini dan tanda seperti ini. Coba, ini adalah tanda lebih besar. Bagaimana cara kita menghafalnya? Nah, coba ini kamu beri garis bantuan. Sret. Nah, ini kan seperti huruf B. Seperti huruf B ya, anak-anak. Nah, berarti ini lebih besar artinya. Kalau ini coba kita tarik garis seret seperti huruf K. Kecil. Nah, mudah kan? Yang ini lebih besar, yang ini lebih kecil. Ingat-ingat. Kita lanjut lagi. 2/5 terletak di sebelah yang satu tadi belum selesai. 1/2 terletak di sebelah kanan 1/3, maka 1/2 lebih besar dari 1/3. Coba kita lihat gambarnya. 1/2 mana? Ini. Lalu 1/3 mana? Dicari 1/3. Ini. Berarti 1/2 panjangnya kalau kita ukur dengan penggaris lebih panjang yang mana? 1/2 adalah 4 cm. Kalau 1/3 adalah 2,5 cm lebih sedikit. Jadi panjangnya kita bandingkan. Masih panjang yang 1/2 daripada 1/3. Jadi 1/2 lebih besar dari 1/3. Kita lanjut ke soal bawahnya, contoh bawahnya. 2/5 terletak di sebelah kiri 5/8. Coba kita lihat 2/5 mana ya? 2/5. Nah, ini 2/5 terletak di sebelah kiri 5/8. 5/8 dicari mana? Nah, ini 5/8. Jadi perbandingannya ini cuma segini. Nah, yang ini 5/8. Berarti 2/5 lebih kecil dari
5/8. Ini contoh dengan menggunakan garis bilangan pecahan. Lalu yang C, membandingkan langsung kedua pecahan, tapi ada catatannya. Syaratnya adalah penyebut kedua pecahan sama. Nah, cara kedua, kalau penyebut kedua pecahan berbeda, jadi kita punya cara sendiri-sendiri. Kalau sama, mudah sekali kita membandingkan. Penyebut yang atas apa yang bawah? Yang dinamakan penyebut yang bawah. Coba ini 1/, ini Pak Ekom nih di ini. Misalkan 1/2. Yang 1 itu pembilang, ingat-ingat. Yang 2 itu namanya penyebut. Ya, anak-anak. Jadi yang atas pembilang, yang bawah penyebut. Jangan sampai keliru. Ini bandingkan pecahan 3/6 dan 5/6. 3/6 lebih kecil dari 5/6. Syaratnya yaitu penyebutnya harus sama. Ini sama-sama 6. Sama-sama 6. Jadi kita tinggal melihat saja telu karo 5 okeh endi? Okeh 5, berarti 3 pasti lebih kecil dari 5. Nah, berarti 3/6 lebih kecil dari 5/6. Yang dibandingkan adalah yang pembilangnya saja, antara 3 dan 5, karena penyebutnya sama. Terus yang B, bandingkan pecahan 3/4 dan 2/3. Nah, ini penyebutnya sama apa enggak? Nah, penyebutnya ini berbeda. Ini 3/4 dan ini 2/3. Bagaimana caranya? Kita langsung saja dengan cara yang cepat. Misalkan ini tadi 3/4 dan 2/3. 3/4 dibandingkan dengan 2/3, lebih besar atau lebih kecil? Mari kita amati, mari kita pelajari bersama-sama. Nah, dengan cara membandingkan pecahan penyebut dengan perkalian silang. Nah, ini 3/4, 2/3. Jadi ditulis dulu yang atas dulu. 3 dikalikan dengan 3, hasilnya 9. 9. Terus 2 kali 4 hasilnya 8. 4 kali 2 hasilnya 8. Berarti kita sudah ketahuan hasilnya 9 lebih besar dari 8. Jadi pasti jawabannya adalah itu. Coba kita kalikan anak-anak ya. Dikalikan yang atas dulu, pembilangnya dulu. Kita kalikan silang. 3 kali 3 hasilnya 9. Lalu 4 kali 2 hasilnya 8. Antara 9 dan 8, 9 lebih besar dari 8. Berarti jawabannya kalau 3/4, 2/3 adalah lebih besar 2/3. Dari sini paham? Nah, lalu tak kasih contoh lagi. Misalkan 2/5 dibandingkan dengan 3/6. Nah, begitu anak-anak ya. Coba kita bandingkan. Pembilangnya dulu dikalikan dengan ini penyebutnya yang sini. 2 kali 6 berapa anak-anak? 12, tulis di sini. Lalu 5 kali 3 sama dengan 15. Nah, sudah ketahuan 12 dan 15. 12 lebih kecil dari 15. Jadi 2/5 lebih kecil dari 3/6. Mudah kan? Dengan cara perkalian silang.
perkalian silang hanya dilakukan untuk membandingkan dua pecahan yang penyebutnya berbeda. Kalau penyebutnya sama, langsung saja kita bandingkan pembilangnya. Terus lanjut mengurutkan pecahan. Nah, ini yang agak sulit, mengurutkan pecahan. Coba kamu baca ini. Setelah pecahan dibandingkan, kamu tentu dapat mengurutkan pecahan. Yang A, urutan pecahan dari yang terkecil. Kita lihat penyebutnya. Penyebutnya sama. Jadi mudah saja. Di antara 3 pecahan ini, mana yang paling kecil pembilangnya? Berarti kita tinggal mencari yang terkecil, yaitu 5/12. Terus durene 7/12, lalu 11/12. Jadi mudah saja. Kalau penyebutnya sama, ini sama-sama 12. Tetapi kalau yang ini, yang B, pecahan ini penyebutnya berbeda. Nah, 1/2 penyebutnya 2, 5/8 penyebutnya 8, 3/4 ini 4. Lah, ini yang agak susah. Tapi jangan takut, ada cara yang mudah. Ini kita samakan terlebih dahulu penyebutnya. 1/2 sama dengan 4/8. Jadi penyebutnya ini dibuat 8 semua. Bagaimana kok kita bisa menentukan 8 ini? Kita lihat saja dari nilai penyebut yang besar, yang bisa dibagi habis oleh 2 penyebut di sebelahnya, atau 2 penyebut yang lain. Ini bisa dibagi habis oleh 2, bisa 8 dibagi 2, 4 dibagi 2, 2, terus 8 dibagi 4 dapat 2. Berarti harus bisa sama-sama dibagi oleh penyebut yang di sebelahnya. Kita coba 1/2 sini saja. 1/2 1/2 5/8 3/4. Nah, kita samakan dulu penyebutnya. Coba 1/2. Nah, coba nih, yang jadi patokannya adalah penyebut 8. Coba loro ping piro iso dadi 8. Ayo, loro ping 4. Nah, coba kita tulis 8. Loro ping piro iso dadi 8 ping 4. Berarti kalau ini dikalikan dengan 4, yang atas juga dikalikan dengan 4. Nah, 1 kali 4 sama dengan 4. Jadi 4/8. 1/2 jadinya adalah 4/8. Kalau yang ini tetap. Terus 3/4. Ini tulis saja 5/8 sama dengan ya tetap 5/8. Terus yang ini 3/4. Nah, 3/4 penyebutnya kita samakan menjadi 8. 4 ping piro iso dadi 8. 4 ping loro. Berarti kalau yang penyebutnya dikalikan 2, yang pembilangnya juga dikalikan 2. 3 kali 2 sama dengan 6. Nah, dari sini kita sudah tahu mana yang besar, mana yang kecil. 1/2 tadi sama dengan 4/8. 5/8 sama dengan 5/8. 3/4 sama dengan 6/8. Ini penyebutnya sudah sama semua. Jadi kita tinggal mengurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Urutkan pecahan dari yang terbesar. Nah, yang terbesar mana di antara ketiga ini? Nah, kita cari angka 6, 5, 4. Berarti yang terbesar adalah 6/8. 6/8 itu tadinya berapa? 3/4. Berarti jawabannya adalah 3/4. Terus yang nomor 2, 5/8.
Terus yang paling kecil adalah 4/8, yaitu 1/2. Bagaimana? Atau kita mengurutkan pecahan yang mudah bagi Pak Eko ini, yaitu menggunakan contoh wafer. Nah, seperti kelas 3 dulu, ini yang paling mudah. Kita buat saja 3 wafer, anak-anak. Syaratnya panjangnya harus sama, bengkong ya. Yang satu, pertama kita tulis saja 1/2. Wafer kedua ini yang 5/8. Wafer yang ketiga yang 3/4. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat penyebutnya. 1/2 berarti wafer ini cuma dibagi menjadi 2 karena masing-masing nilainya adalah 1/2. Lalu diarsir, kita arsir ya, 1/2 nilainya kan ini 5/8. Berarti wafer ini kita bagi 8. Yuk kita bagi 8. Baginya harus sama, namanya pecahan adalah membaginya harus sama. 5/8, 1, 2, 3, 4, 5. Kita arsir 5. Lalu 3/4, berarti ini dibagi, wafer ini kita bagi menjadi 4 bagian, 1, 2, 3, 4. Lalu kita pembilangnya 3, 1, 2, 3. Nah, sudah ketahuan mana wafer yang paling panjang. Berarti kalau kita mengurutkan ini, hasilnya adalah, nah ini sini, ketahuan kan dengan menggunakan gambar wafer. Kalau yang contoh tadi adalah gambar dengan lingkaran, mudah pakai wafer ini kalau menurut Pak Eko. Jadi yang paling terbesar adalah ini 3/4. Yang paling besar nomor 2 5/8. Dan 1/2 yang paling kecil. Nah, terserah kalian menggunakan cara yang mana, dengan cara menyamakan penyebut atau dengan garis bilangan atau dengan gambar. Nah, setelah itu mari kita belajar mengerjakan soal. Tulislah nilai pecahan dari bagian yang diwarnai, lalu bandingkan dengan memberi tanda lebih besar atau lebih kecil. Coba kita amati gambar A. Ini adalah 1, 2, 3, 4. Penyebutnya 4 berarti ya. Berarti yang diarsir 1, berarti 1/4. Kalau yang ini 1, 2, 3, 4. 3/4. Ayo, lebih besar mana? 1/4 dan 3/4. Penyebutnya sama, berarti kita tinggal membandingkan pembilangnya saja. 1 lebih kecil daripada 3/4. Berarti jawabannya adalah seperti ini. Lalu yang C, yang B, yang B, yang C, yang D kamu kerjakan sendiri. Coba yang D ini penyebutnya tidak sama. Besar mana? Kalau yang ini 1, 2, 3, 4. 2/4. Kalau yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2/6. Nah, dilihat gambarnya sudah ketahuan banyak yang mana. Ini sampai habis, kalau yang ini cuma segini. Nah, lalu dengan memberi tanda ini kita membandingkan 4/7, 2/7, penyebutnya sama. Berarti kita tinggal membandingkan pembilangnya. 4 dan 2, berarti 4 lebih besar dari 2/7. Nah, mudah, kita hanya melihat pembilangnya saja. Antara 7/12 dan 7/12. Lah, kok sama anak-anak? Berarti lambangnya sama dengan kalau yang ini ya, karena sama nilainya. Ini juga penyebutnya sama. Berarti kita hanya melihat
hanya membandingkan pembilangnya saja antara 10 dan 14. Contoh yang ini, coba nah ini yang beda penyebutnya. Ini ada soal 3/4 dan 2/6. Kita membandingkan ini. 3 kali 6 berapa? 6 ping pindho 12. 12 ditambah 6 sama dengan 18. Berarti ini 18. Tulis di sini. Lalu 4 kali 2 8. Antara 18 dan 8 besar mana? Iya, berarti 3/4 lebih besar dari 2/6. Nah, kita lanjut ke nomor 4. Urutkan pecahan-pecahan berikut dari yang terbesar. Nah, kita lihat dulu penyebutnya. Penyebutnya sama. Berarti yang terbesar kita amati 6, 7, 3. Mana yang terbesar? Besar adalah 7/8. Lalu ngesore 7, 6/8 dan terakhir 3/8. Untuk nomor B, dari yang terbesar kita lihat penyebutnya dulu. Penyebutnya sudah sama, berarti tinggal melihat pembilangnya. Yang terbesar dulu mana. Terus yang penyebutnya tidak sama, contohnya ini yang C, 3/4, 5/6, 1/2. Kalau Pak Eko pakai cara gambar saja, anak-anak. 3/4, mari kita buat wafer lagi. Kita tulis 3/4. Lalu 5/6, wafernya panjangnya harus sama. Panjangnya harus sama. Dan 1/2. Kita bagi 4 karena penyebutnya adalah 4. Kita bagi 4. Yang ini kita bagi menjadi 6. Terus yang terakhir tadi berapa? 1/2. 1/2 berarti kita bagi menjadi 2. Mari kita arsir bersama-sama. 3/4, 3 bagian dari 4 bagian yang sama. 1, 2, 3. Kita arsir. 5/6, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita arsir lagi. 1/2, 1 dari 2 bagian yang sama. Nah, dari yang terbesar sampai yang terkecil. Yang besar mana? Sing akeh dhewe wafere, yaitu nah ini 5/6. Terus sing rada cilik neh 3/4. 1/2. Kalau Pak Eko menyarankan menggunakan cara yang dengan gambar yang wafer, anak-anak. Walaupun kamu boleh menggunakan cara yang lain dengan cara menyamakan penyebut dengan garis bilangan. Nah, jadi tugasmu yaitu ini 1, 2, 4, 5. Nah, tugasmu hari ini mengerjakan 1, 2, 4, 5. Selamat belajar, selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.